rekan-rekan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam STAI Al-Haudul Ketapang. Selamat datang di video pembelajaran minggu ketiga mata kuliah Ulumul Quran. Hari ini kita akan membedah perjalanan sejarah yang luar biasa mengenai bagaimana Al-Quran dikumpulkan, divalidasi, hingga diseragamkan menjadi bentuk mushaf yang kita baca hari ini. Proses panjang ini terbagi ke dalam tiga fase krusial. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa Khalifah Abu Bakar, dan masa Khalifah Utsman bin Affan. Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Fase pertama terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, Al-Quran diturunkan secara bertahap atau gradual komunikasi. Oleh karena itu, Al-Quran belum dihimpun dalam satu buku tunggal karena wahyu masih aktif turun. Sistem penjagaan utama pada masa ini bersandar pada kekuatan hafalan para sahabat atau al-hifz fi asyudur. Namun, Nabi juga menginstruksikan para penulis wahyu, seperti Zaid bin Sabit dan Ali bin Abi Thalib, untuk mencatat ayat-ayat tersebut pada media sederhana, mulai dari pelepah kurma, batu tipis, hingga tulang hewan. Catatan ini masih tersebar dan belum terjilid rapi. Fase kedua bergeser ke masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pasca wafatnya Nabi, meletuslah Perang Yamamah yang mengakibatkan gugurnya sekitar 70 orang sahabat penghafal Al-Quran. Kondisi krisis ini membuat Umar bin Khattab khawatir Al-Quran akan hilang, sehingga ia mengusulkan kodifikasi darurat kepada Abu Bakar. Proyek besar ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Menariknya, Zaid menerapkan metode verifikasi data yang sangat ketat. Ayat yang tertulis tidak akan diterima kecuali jika didampingi oleh dua orang saksi adil yang melihat langsung bahwa ayat tersebut ditulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil akhirnya adalah pengumpulan catatan ke dalam satu bundel lembaran yang disebut syuhuf. Fase ketiga terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Seiring meluasnya wilayah Islam hingga ke Armenia dan Azerbaijan, muncul masalah baru. Umat Islam di berbagai daerah berselisih sengit mengenai perbedaan dialek bacaan atau qiraat. Untuk menyatukan umat, Utsman mengambil langkah tegas dengan membentuk panitia standarisasi mushaf yang dipimpin kembali oleh Zaid bin Sabit. Utsman menginstruksikan agar Al-Quran ditulis ulang hanya menggunakan dialek suku Quraisy, dialek tempat Al-Quran pertama kali diturunkan. Hasilnya lahirlah Mushaf Al-Imam atau yang kita kenal sebagai Rasm Utsmani, dan seluruh versi dialek lainnya diperintahkan untuk dimusnahkan demi persatuan umat. Rekan-rekan mahasiswa KPI, dari sejarah kodifikasi ini kita belajar sebuah konsep manajemen media informasi keagamaan yang luar biasa. Apa yang dilakukan para sahabat adalah bentuk awal dari sistem penangkalan hoaks dan validasi data akurat dalam ilmu komunikasi modern. Tugas kita sebagai praktisi dakwah saat ini adalah meneladani kehati-hatian para sahabat dalam menjaga akurasi pesan agar tidak terjadi distorsi informasi di tengah masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa di ruang diskusi Jigsaw kelas kita.